Biru Aja Aseng. Mitra bisnis, beberapa tahun terakhir banyak narasi yang menyebutkan Tiongkok melakukan diplomasi jebakan hutang kepada negara-negara berkembang. Sistemnya disebutkan bahwa Tiongkok membiayai sejumlah infrastruktur di negara-negara itu, dan ketika negara yang bersangkutan itu tidak mampu membayar hutang, Tiongkok akan mengambil alih aset tersebut. Apakah itu memang benar? Berikut cerita Novi Basuki dalam YouTube channel Asumsi. Beberapa tahun terakhir ramai sekali pemberitaan mengenai pemerintah China yang dituding sengaja menjalankan apa yang disebut sebagai debt trap diplomacy. Diplomasi jebakan utang. Skemanya mirip dengan yang dinarasikan dalam buku itu. Bedanya, pemerintah China rajin memberikan utang kepada negara lain dengan motif, katanya, setelah gagal bayar akan mengambil alih aset negara tersebut. Adapun yang sering dijadikan contoh paripurna negara yang disebut-sebut telah terjerat jebakan utang China itu, ya kita sudah hafal, adalah Sri Lanka. Konon, karena tak mampu membayar utang yang dikucurkan China untuk proyek pembangunan pelabuhan Hambantota, Sri Lanka harus merelakan pelabuhan ini diambil alih oleh China pada tahun 2017 lalu. Namun, Deborah Brautigam, ahli politik dan ekonomi dari Johns Hopkins University Amerika, dalam riset mendalamnya yang dipublikasikan di The Atlantic, suatu majalah yang sangat terkenal, menyatakan jebakan utang China itu yang dikabarkan menjerat Sri Lanka tak lebih dari kebohongan. Kebohongan yang dahsyat, powerful lie malahan katanya. Ia menemukan awalnya justru bukan China, melainkan Kanada yang ngebet menggarap proyek pelabuhan Hambantota. Untuk itu, Canadian International Development Agency, CIDA, sebagai lembaga pemerintah Kanada yang bergerak dalam bidang bantuan dan pembangunan negeri, membiayai SNC-Lavalin, perusahaan kawakan Kanada yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, untuk melakukan studi kelayakan pembangunan pelabuhan ini. Studi kelayakan tersebut rampung pada tahun 2003 lalu. Tebalnya 1.000 halaman lebih. Disimpulkan di sana, Pelabuhan Hambantota adalah proyek yang layak dibangun. Tapi terkait siapa yang harus membangun, SNC-Lavalin merekomendasikan dilakukan oleh perusahaan patungan, joint venture, antara Otoritas Pelabuhan Sri Lanka, SLPA, dan konsorsium swasta. Skema pembangunannya disarankan pakai BOOT, ya Build, Own, Operate, and Transfer. Tak kalah menarik, dokumen-dokumen lain yang ditelaah oleh Brautigam menyebutkan hal yang paling ditakutkan pemerintah Kanada adalah proyek ini jatuh ke tangan negara-negara Eropa sebagai kompetitornya. Sayangnya, pada akhirnya Kanada tidak jadi membangun proyek yang diidamkannya ini. Perubahan politik di Sri Lanka adalah penyebab utamanya, sehingga pembangunan pelabuhan Hambantota pun tertunda karenanya. Baru setelah Mahinda Rajapaksa menjadi presiden Sri Lanka pada tahun 2005, rencana untuk membangun pelabuhan Hambantota digenjot kembali. Ya maklum, persis Aceh, pada penghujung tahun 2004, Sri Lanka juga luluh lantak diterjang tsunami besar Samudra Hindia. Sehingga Sri Lanka butuh cepat-cepat melakukan rekonstruksi untuk memulihkan ekonomi. Apalagi, ini yang menarik, Hambantota adalah kampung halaman Presiden Mahinda sendiri. Makanya, pembangunan pelabuhan Hambantota dimasukkan ke dalam salah satu visi pembangunan nasional Mahinda untuk menaikkan perekonomian sekaligus menjadikan Sri Lanka sebagai pusat navigasi, perdagangan, dan komersial terkemuka di Asia Selatan. Tetapi, sebagaimana dijelaskan pula dalam dokumen visi misi Mahinda itu, alih-alih bergantung pada dana pemerintah katanya, sumber keuangan alternatif mungkin harus ditemukan untuk investasi di pelabuhan. Karena itu, Sri Lanka lantas meminta Ramboll, perusahaan konsultan termuka dari Denmark, untuk turut melakukan studi kelayakan guna dipakai sebagai bahan untuk mencari investor. Hasilnya, persis SNC-Lavalin dari Kanada itu, mereka menyimpulkan pelabuhan Hambantota lagi-lagi layak dibangun. Walakin, berbeda dengan SNC-Lavalin,
Rambol merekomendasikan 2 tahap pembangunan dan pengoperasian. Pertama, sebagai permulaan, Pelabuhan Hambantota sebaiknya dipakai untuk bongkar muat kargo non-kontainer. Ya, misalnya untuk minyak, mobil, biji-bijian dulu untuk mendapatkan penghasilan. Baru selanjutnya kedua, setelah diperluas, baru dipakai untuk bongkar muat peti kemas. Ya, jangan jor-joran dibangun intinya. Harus setahap demi setahap. Nah, berbekal studi kelayakan dari Rambol itu, Sri Lanka mulai menjalin komunikasi dengan India dan Amerika. Tapi, dua negara ini kompak menolak. Tidak mau membangun pelabuhan Hambantota. Nah, mendengar apa yang menimpa Sri Lanka tersebut, China Harbour Group bergerak cepat melobi Sri Lanka. China Exim Bank sepakat membiayainya. Sri Lanka pun ketok palu, setuju pelabuhan Hambantota dibangun oleh China. Itu Anda sudah tahu terjadi pada tahun 2007 di mana Sri Lanka sedang berada dalam fase paling berdarah perang saudara antara kelompok separatis Macan Tamil versus pemerintah, dan dunia mulai akan memasuki krisis finansial global sebagai imbas dari kolapsnya Lehman Brothers di Amerika sana. Di tengah situasi demikian, China Exim Bank menawarkan pinjaman komersial 15 tahun senilai 300 juta dolar Amerika dengan masa tenggang 4 tahun kepada Sri Lanka. Juga menawarkan 2 pilihan suku bunga. Pertama, suku bunga tetap dengan 6,3%, atau kedua, suku bunga fluktuatif berdasarkan yang biasa dipakai bank-bank besar dunia. Sri Lanka memilih yang pertama jelas sebab mereka khawatir kalau suku bunga pakai skema fluktuatif akan naik secara tiba-tiba. Sebagai perbandingan saja, pada tahun yang sama, Sri Lanka menerbitkan surat utang luar negeri pertamanya dengan suku bunga 8,25%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh China. Demikian Tiru Aja Aseng untuk minggu ini. Sampai jumpa pekan depan. Saya Anita Wijaya. Tiru Aja Aseng.